Di sana si Anto ini lagi-lagi merasa mendengar ada rintih suara cewek menangis. Si arwah ini sempat berkata bahwa aku suka, katanya. Aku suka sama anak ini. Anak ini baik. Aku mau ikut sama dia. Seketika si Anto membalikkan nih badannya, refleks. Tapi di sana si Anto benar-benar sangat terkejut. Karena apa? Karena si Anto melihat dengan jelas dan si Anto kesurupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Ghost Story. Channel YouTube yang memberikan cerita ataupun pengalaman-pengalaman horor dari teman-teman Ghost Story yang telah membagikan pengalaman mereka kepada tim kami. Bagi kalian yang mempunyai cerita, pengalaman pribadi tentang horor dan ingin membagikan cerita-cerita kalian kepada para penonton Ghost Story, silahkan catat pengalaman kalian serapi mungkin, kirim ke alamat email Ghost Story yang sudah ada di deskripsi. Dan sebelum menyaksikan video kali ini, jika kalian suka dengan channel Ghost Story, silahkan tekan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video menarik dari Ghost Story. Selamat menyaksikan video kali ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penonton Ghost Story? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dan selalu dilancarkan dalam setiap urusannya. Pada kesempatan kali ini, di episode yang kedua, Ghost Story akan menceritakan pengalaman ataupun kisah horor dari teman kita sebut saja namanya Anto. Dia berasal dari kota Solo. Assalamualaikum, halo Solo. Nah, jadi singkat profil dari si Anto ini, dia tinggal di kota Solo. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya. Dia belum menikah, masih lajang. Dia berusia 37 tahun. Nah, bagi kalian para penonton yang mencari jodoh, khususnya untuk cewek nih, nah, bisa hubungi saja Anto. Nah, jadi sebenarnya si Anto ini karyawan baru di gudang tersebut. Kita akan bercerita sebelum Anto bekerja di gudang tersebut. Jadi si Anto ini dapat informasi kalau gudang tersebut membutuhkan karyawan baru itu dari temennya. Kita sebut temannya itu namanya si Rudi. Nah, 1 bulanan lah sebelum si Anto bekerja di sana. Jadi si Rudi ini bertemu lah bersama si Anto di sebuah warung lah. Sambil ngobrol, si Rudi pun menceritakan kalau di tempat dia bekerja atau di gudang itu sedang ada lowongan pekerjaan untuk 1 orang. Nah, si Anto pun karena lagi nganggur, si Anto berminat dan mencoba, oh, bisa nggak aku masuk ke sana? Itulah mungkin si Anto kan. Jadi cobalah si Rudi ini merekomendasikan bawa lamaran si Anto untuk dikasih ke bosnya. Singkatnya, atas rekomendasi dari si Rudi, si Anto pun diterima kerja di gudang tersebut. 1 bulan kemudiannya nih, si Anto pun mulai bekerja di gudang itu. Nah, pertama hari kerja di si Anto ini mulai itu pada hari Selasa. Hari Selasa dia mulai kerja. Hari pertama kerja si Anto ini hari Selasa. Dia bekerja seperti biasa. Berangkat jam 6 pagi untuk sarapan dulu di warung. Sebenarnya jam masuk dia itu jam 7 pagi. Cuman Anto ini kan orangnya
giat untuk bekerja. Jadi dia berangkat lebih awal untuk sarapan dulu di warung, baru berangkat kerja lah. Nah jadi nyampe di warung, sarapan seperti biasa kan, berangkat kerja. Itu belum ada tanda-tanda ganjil atau hal aneh mistis lainnya yang dialami si Anto, itu belum ada. Nah pada hari Selasa itu hari pertama Anto kerja di gudang tersebut. Seperti para karyawan lainnya, Anto bekerja seperti biasa, karyawan gudang, bongkar muat barang. Anto angkat barang, bongkar barang, muat barang, seperti itu biasa lah. Dan informasi dari Anto, mungkin ya biasa lah, yang kerja di gudang itu kalau lagi banyak kerjanya itu kadang pulangnya itu dari masuk pagi itu bisa sampai malam. Kadang kata Anto itu bisa sampai subuh pulangnya. Mungkin ya bagi kalian yang berprofesi sama kayak Anto di gudang, komen lah. Seperti itu, bisa sampai subuh kadang kata Anto itu. Cuman karena Anto ini masih karyawan baru, jadi si Anto ini belum dikasih untuk lembur. Jadi beberapa minggu setelah Anto masuk kerja ini kan, dari mulai hari pertama Anto belum dikasih lemburan nih, masih kerja biasa, masuk pagi pulang sore jam 5. Nah singkat waktu 3 minggu kemudian, jadi pas mendekati jam pulang, jadi sistem di tempat Anto bekerja ini seperti ini ya. Jadi pas mendekati jam pulang, dia kan pulang jam 5 nih. Jadi jam 4 atau setengah 5 itu bosnya itu datang, menghampiri semua karyawan, meeting lah, meeting kecil. Jadi diberitahukan bahwa siapa aja karyawan yang akan lembur pada hari itu. Nah, hari itu hari Kamis, malam Jumat. Jadi bos itu sebelum pulang ngumpulin dulu karyawannya, meeting singkat, akan mengumumkan nama-nama orang yang akan lembur pada hari itu. Dan kata Anto, pada hari itu, Kamis itu, bahwa ada 4 orang yang akan lembur sampai jam 10 malam. Nah di sana pun Anto sebenarnya dalam hati ini, mudah-mudahan lah aku disebut gitu namanya, aku bakalan lembur gitu kan. Soalnya lumayan nih, lemburan itu kan ya sebenarnya kerja di dimanapun lah, penghasilan yang lebihnya itu kan emang dari lemburan. Kalau jam-jam normal biasanya itu ya emang lumayan emang, cuman kan tambahannya itu emang dari lemburan. Nah Anto pun berharap aku lembur lah mudah-mudahan hari ini. Dan alhamdulillah kata Anto, hari itu dia ditunjuk, nama Anto pun disebut untuk lembur pada hari itu. Anto pun seneng lah, karena ya lumayan juga gaji kan, bertambah lagi nanti pas gajian. Nah dan meeting pun selesai. Para pekerja yang memang lembur stay di sana untuk pulangnya nanti itu jam 10. Dan untuk yang tidak lembur jam 5 itu langsung pulang, termasuk bos sama stafnya, ada cewek namanya Ibu Erni. Jadi sebenarnya dia bos itu bukan yang punya, cuman kepercayaan dari yang punya gudang tersebut. Nah dan di sini pun Anto memberikan keterangan denah lokasi Anto bekerja ataupun gudangnya Anto ini. Anto menggambarkan juga. Nah mungkin seperti ini gambarannya yang Anto kasih sama kita. Jadi di sana itu ada tempat barang, ada kantor untuk staf, area kerja, toilet, tempat parkir itu di depan. Jadi untuk keluar masuk barang itu pintunya berbeda. Untuk keluar masuk barang itu. Nah toilet ini ada 3, kamar 1, kamar 2, sama kamar 3. Itu gambaran denah dari tempat Anto bekerja. Nah dan
tiba waktu akan memasuki maghrib, biasanya kan di gudang Anto memang jam kerjanya itu kalau lembur jam 6 itu mau maghrib dia istirahat untuk break makan lah, jam istirahat makan lah. Untuk makan beserta kawan-kawannya. Setelah makan, Anto pun cuci tangan ke toilet gudang itu. Anto cuci tangan, lalu Anto kencing di salah satu toilet di gudang tersebut. Anto kencing di toilet nomor 2. Itu kan tadi toilet ada 3. Jadi nomor 2 ini pas di gang masuk ke toilet itu, pintu toilet. Nah, ketika Anto kencing samar-samar, Anto mendengar ada suara seperti wanita lirih sedang menangis di kamar toilet nomor 3. Anto mendengar kok ada suara cewek nangis. Siapa? Anto pun pada waktu itu berpikir positif. Anto berpikirnya, oh mungkin itu si Bu Erni. Mungkin ada masalah kali ya di keluarganya. Tanpa mikir macam-macam, Anto baliklah keluar toilet. Anto balik, terus Anto menghampiri si Rudi yang memang waktu itu si Rudi pun ikut lembur pada hari Kamis itu. Nah, bertemulah Anto dengan Rudi di halaman gudang depan, tepatnya untuk bongkar muat barang lah di halaman depannya itu. Nah, si Rudi pun nanya sama si Anto, dari mana toh? Nah, si Anto bilang dari toilet, Rud. Terus si Anto pun curhat lah sedikit sama si Rudi ini. Rud, si Bu Erni kenapa ya menangis? Lagi ada masalah sama suaminya apa? Nah, si Rudi pun bilang, kenapa toh? Kapan kamu lihat Bu Erni nangis? Dari pertama masuk, aku lihat Bu Erni biasa-biasa aja, nggak ada yang aneh dari Bu Erni. Raut wajahnya pun semeringah kayaknya. Nah, si Anto pun bingung. Barusan Rud, pas aku kencing, aku dengar Bu Erni nangis di toilet sebelahku. Nah, si Rudi pun ya bilang juga sama si Anto, katanya, ah serius kamu toh? Bu Erni kan jam 5 udah pulang bareng sama bos juga. Emang kan staf sama karyawan lain yang memang gak lembur pulangnya memang jam 5. Nah, dan tanpa membahas lebih jauh dan panjang lagi, si Rudi pun mengajak Anto untuk kembali ke tempat kerjanya karena jam kerja udah mulai masuk lagi nih. Jadi sebelum Isya itu emang udah para pekerja itu yang lembur mulai bersiap-siap lagi bekerja. Jadi tanpa membahas lagi lebih jauh, si Rudi pun langsung mengajak lagi Anto, ayolah toh, kita kerja aja lagi. Mungkin yang kamu lihat tadi, yang kamu dengar tadi itu halusinasi aja ataupun salah dengar lah. Dan si Anto pun tanpa mikir yang aneh-aneh ya juga mungkin aku terlalu capek, sambil ketawa lah si Anto. Baliklah itu si Anto sama si Rudi nih ke tempat kerjanya kan. Mulai lagi bekerja. Nah, singkat cerita jam 10 malam pun waktunya jam pulang itu tiba. Si Anto dan karyawan lainnya yang lembur siap-siap juga untuk pulang, kemas-kemas barang-barang yang seperti jaket lah segala macam, dikemas pulang. Nah, dan posisi denah itu kan area kerja sama toilet itu emang berhadapan. Jadi kalaupun karyawan ini mau pulang, karyawan ini otomatis melewati ataupun terlihat lah si toilet yang 3 ini terlihat, walaupun ada gang lagi itu, gang baru masuk lagi ke toilet kan, tapi terlihat. Nah, dan di sini si Anto ini pas mau pulang melihat dari kejauhan samar-samar seperti ada wanita. Dia berbaju putih, berambut panjang, namun samar. Nah, si Anto pun dalam hati, lah siapa? Kok
kayak ada cewek gitu. Cuman Anto masih aja berpikir positif, mungkin aku karena capek, lelah, salah lihat, ataupun itu barang di gudang yang mungkin Anto ini melihatnya seperti cewek berambut panjang, berbaju putih. Nah, Anto pun pulanglah tanpa menghiraukan itu dan tanpa mikir yang macam-macam. Anto pulang, nyampe ke rumah. Anto sampai di rumah, istirahat, makan. Anto istirahat untuk tidur. Dan pagi pun tiba. Si Anto bangun. Pagi harinya seperti biasa. Anto bangun, sarapan, lalu berangkat bekerja seperti normal. Nah, menurut cerita dari si Anto ini, selama 2 minggu itu semua karyawan gak ada nih lemburan untuk 2 minggu itu. Semua kerja normal, masuk pagi, pulang jam 5. Hingga sampai pada minggu depannya, di hari Selasa mulai lagi tuh ada lemburan. Jadi si Anto belum ada nih dikasih lemburan. Pas minggu berikutnya itu kan baru teman-teman yang lain, termasuk si Rudi, ada teman dekatnya Anto lagi juga, si Ridwan lah, kita sebut saja namanya Ridwan. Nah, jadi Anto ini belum dikasih lemburan, baru yang lain lah yang dikasih lemburan. Dan pada akhirnya pada hari Kamis, Anto pun disuruh untuk bekerja lembur. Nah, jadi hari Kamis ini seperti biasa, sebelum memasuki waktu jam pulang, si bos datang ke tempat kerja, di area kerja, meeting sebentar, dan menunjuk orang-orang yang memang akan lembur pada hari itu. Jadi sebenarnya Anto ini nggak disuruh lembur pada hari Kamis itu, tapi dikarenakan pada malam itu, hari Kamis itu, 4 orang yang disuruh lembur, 2 di antara 4 orang itu mengajukan untuk tidak lembur dikarenakan kurang enak badan. Yang satu mungkin ada keperluan yang lain. Nah, yang satu merasa dia kurang enak badan. Nah, dan di sini si Anto pun karena tipe orangnya itu yang giat dalam bekerja, ditambah juga aku lajang nih. Ya mikir juga lah, mau merit harus banyak modal nih gitu kan. Nah, jadi si Anto ini secara refleks dan juga langsunglah sama bosnya ini, Pak, gimana kalau saya aja yang menggantikan. Nah, dan si bos ini pun langsung menyetujui usulan si Anto ini. Oke, kalau begitu Anto menggantikan temannya itu. Nah, jadi deal nih ya di sini. Jadi si Anto menggantikan salah satu dari 2 orang temannya itu yang memang tidak bisa untuk bekerja lembur. Nah, waktu pun mulai nih masuk lagi untuk jam istirahat makan, memasuki jam maghrib. Anto dan teman-temannya yang lain ini yang lembur, yang lembur itu Anto dan 3 temannya ini, itu nggak ada. Rudi sama Ridwan itu teman yang dekat lah sama Anto, itu nggak ada, itu teman-teman yang lain. Nah, jadi mereka makan bareng, makannya itu kan. Nah, makan, beres makan, Anto pun ke toilet, cuci tangan seperti biasa. Nah, Anto juga sempatkan dulu untuk kencing. Anto masuk lagi nih di toilet nomor 2. Anto masuk lagi ke toilet nomor 2. Tapi nih, aduh, merinding. Nah, tapi ya, sekarang Anto mengalami hal yang sama. Anto mendengar lagi nih dari toilet nomor 3, samar-samar Anto mendengar rintih wanita menangis. Tapi kali ini Anto memberanikan diri. Anto datengin toilet nomor 3 tersebut. Nah, dan alangkah terkejutnya Anto
ketika Anto melihat di toilet nomor 3 itu ada sosok cewek berambut panjang menutupi wajahnya, memakai kain warna putih yang sangat lusuh, menggantung di atas bak mandi toilet tersebut. Anto panik, shock. Anto lari sejadi-jadinya. Anto menghampiri kawan-kawannya yang lain. Sampailah Anto ini kan di kawan-kawannya ini. Kawannya bingung lihat Anto kan lari-lari. Tapi sambil ngos-ngosan nih si Anto ini kan. Kawannya bertanya, "Tok, kamu kenapa?" Tapi si Anto masih belum bisa ngomong nih di sini. Kawannya pun bingung kan, panik. Lantas kawannya tuh ngasih air minum lah sama si Anto. "Coba Tok minum dulu, mana tahu agak tenangan." Tetap aja si Anto belum bisa ngomong tuh di sana. Masih terbawa suasana, masih panik gitu kan, masih shock. Nah, jadi tanpa membahas lebih jauh, lebih panjang lagi ya, kawannya si Anto pun di sini itu sebenarnya udah tahu apa yang Anto alamin, cuman karena posisinya lagi kerja, waktu juga nggak memungkinkan untuk membahas lebih jauh lagi. Jadi kawan si Anto ini cuman bisa menenangkan si Anto saja. "Udahlah Tok, ayo kita kerja lagi, istighfar aja lah." Jadi si Anto balik lagi sama kawan-kawannya ini bekerja. Nah, jam 10 malam pun tiba. Seperti biasa, karyawan rapi-rapi beres-beres untuk pulang. Nah, jadi pas mau melewati arah toilet itu kan, nah sekarang si Anto nggak berani untuk memandang ke arah toilet tersebut. Jadi si Anto sekarang ini cuma bisa nunduk aja tanpa memikirkan hal-hal yang aneh lagi, yang mistis lagi. Walaupun dalam hati si Anto ini masih kepikiran yang tadi dia lihat, akan tetapi si Anto masih melawan aja lah. Di dalam hati masih baca-baca sebisanya. Anto pulang lah ke rumah. Anto sampai ke rumah, Anto makan, lalu Anto pun beristirahat. Oke, tiba lagi pagi harinya. Seperti biasa, Anto bangun, hendak berangkat bekerja. Akan tetapi pada hari ini, hari Jumat paginya itu, Anto merasa kurang enak badan. Jadi Anto memutuskan untuk menelpon bosnya. Anto minta izin kalau hari ini Anto nggak bakalan masuk kerja dikarenakan kurang enak badan. Jadi singkat ceritanya itu, Anto ini tidak bekerja selama 3 hari. Hari Jumat, Sabtu, kalau minggunya itu emang libur. Nah, sama Senin. Jadi Anto mulai kerja lagi hari Selasa. Di hari Selasanya lah Anto mulai bekerja lagi dengan kondisi badan yang emang udah mulai merasa agak baikan lah si Anto ini. Jadi si Anto masuk untuk kerja pada hari Selasa. Nah, jadi selama Anto tidak masuk kerja dari hari Jumat pagi kan, Jumat pagi Anto merasa kurang enak badan. Tapi setelah berjam-jam, Jumat malamnya Anto mulai merasa demam. Menurut cerita Anto nih, jadi di malam Jumat itu, Jumat malamnya itu Anto merasa demam nih, panas nih tinggi. Jadi dirawatlah sama ibu sama bapaknya di rumah. Tapi selain demam, Anto ini merasakan badannya tuh sangat berat sekali, seperti seakan-akan ada yang nindih pundaknya Anto ini. Mau bangun pun males kata Anto, makan nggak bisa kata Anto. Nah, di 3 hari Anto nggak masuk kerja itu, mungkin 4 hari lah tepatnya, karena ditambah minggu juga kan.
Anto nggak makan di sana itu, cuman beberapa suap saja. Itu pun dipaksa sama orang tuanya. Nah, si Rudi ini sebagai teman dekatnya, pas hari Minggu itu kebetulan juga libur, jadi mainlah ke tempat Anto sekaligus menjenguk Anto. Seperti biasa membawa buah-buahan untuk Anto kan. Nah, di sana bercerita kecil si Anto itu sama si Rudi, bincang-bincang. Si Rudi bertanya, "Tok, kamu sakit apa?" Si Anto pun bilang, "Ah, demam biasa aja, Rud." Tuh kan, ngobrol-ngobrol. Nah, di dalam obrolannya ini, Anto pun menyelipkan nih pertanyaan sama si Rudi. Dan menceritakan apa yang dialami Anto waktu lembur malam Jumatnya itu. Jadi disampaikanlah sama si Anto ini kepada si Rudi bahwasanya waktu malam Jumat pas lembur itu dia melihat sosok cewek berambut panjang, ya yang dilihat si Anto kemarin kan. Nah, jadi si Rudi ini menceritakanlah bahwa, "Oh iya Tok, jujur aja emang di toilet itu angker," kata si Rudi. "Kebetulan juga kan kamu udah mengalami, jadi aku menceritakan," kata si Rudi ini kan. Sebenarnya si Rudi ini nggak percaya juga sama hal yang kayak gituan, makanya nggak terlalu banyak cerita tentang horor kepada si Anto. Nah, jadi karena si Anto mengalaminya, jadi si Rudi ya udahlah ceritain aja. Jadi kata si Rudi ini rumornya emang di sana itu angker toh. Di sana ada penunggunya wanita, dan sebelum kamu masuk dulu, kata si Rudi, memang ada karyawan di gudang itu kesurupan. Jadi emang betul kata si si Rudi ini, toilet tersebut tuh memang angker. Dan dulu sebelum Anto masuk, ada salah satu karyawan mengalami kesurupan. Nah, jadi kita langsung masuk ke cerita di mana hari si Anto ini mulai masuk kerja, yaitu hari Selasa. Nah, Anto seperti biasa Selasa pagi ini makan, sarapan, siap-siap berangkat kerja. Sampai di tempat kerja, Anto bekerja seperti biasa bersama karyawan-karyawan yang lain. Nah, dan di sela aktivitasnya Anto di gudang itu, sambil bekerja, Anto pun menghampiri teman dekatnya si Ridwan. Salah satu teman dekat si Anto nih, si Ridwan ini kan. Sambil bekerja, si Anto pun ngobrol-ngobrol sambil bekerja. Si Anto ini bertanya kepada si Ridwan ini, "Wan, apa betul menurut cerita dari si Rudi di toilet gudang ini gini, apa yang si Rudi ceritakan kan?" Nah, si Ridwan pun menjawab pertanyaan si Anto dengan senyum kecil aja. Nah, si Anto pun terus saja untuk meyakinkan kalau cerita dari si Rudi ini benar. Anto terus bertanya kepada si Ridwan ini kan, "Apa betul Wan? Kalau kamu tahu ya ceritakan saja." Nah, karena si Anto ini terlihat seperti penasaran, jadi si Ridwan ini menceritakan juga lah yang sebenarnya, bahwa memang betul toh kata si Ridwan bahwa di toilet tersebut angker. Di sana itu penunggunya cewek. Nah, si arwah cewek ini adalah korban dari bunuh diri, kata si Ridwan. Nah, mendengar penjelasan ataupun jawaban dari si Ridwan ini, si Anto pun sudah udah yakin kalau cerita dari si Rudi ini benar adanya gitu. Karena bukan hanya dari satu orang kan si Rudi aja, tetapi dari si Ridwan juga sama ceritanya. Jadi singkat cerita, si Anto pun
meninggalkan si Rudi lah, ngobrol lagi sama kawan-kawannya yang lain dan bekerja seperti biasa. Nah, tanpa terasa jam pun menunjukkan mendekati jam pulang. Si bos seperti biasa datang lagi ke area karyawan, meeting, dan waktu itu mengumumkan beberapa karyawan yang akan lembur pada hari Selasa itu. Nah, di sini sebenarnya si Anto ini dia itu disuruh lembur pada hari Selasa itu. Akan tetapi si Anto kan baru sembuh nih, baru agak fit lah dari sakitnya itu. Jadi si Anto ini ketika disebut namanya, hari itu kata Anto ada 5 orang yang diharuskan untuk lembur. Jadi si Anto ini bilanglah sama bosnya, "Pak, maaf, saya nggak bisa lembur hari ini karena kondisi masih belum fit, masih kurang enak nih." Jadi pada hari itu Anto tidak ikut kerja lembur. Jadi memang menurut ceritanya sih, dari hari Senin itu, mulai dari hari Senin, kerjaan di tempat Anto itu di gudang, barang masuk itu banyak. Kata teman si Anto itu tuh emang dari hari Senin ini banyak kali barang masuk ke gudang kita. Jadi dimulai hari Senin ini banyak barang. Jadi karyawan ada yang sampai jam 1 malam, kata temennya itu baru pulang waktu hari Senin. Nah, sebenarnya si Anto ini sayang sekali. Jadi dia pengen, cuman karena merasa dirinya ini belum sehat, belum bugar lagi, mau nggak mau si Anto. Padahal sedih dalam hatinya, dia nggak bisa lembur. Nah, dan waktu pulang pun tiba. Jadi Anto beserta karyawan lainnya yang memang tidak lembur, juga staf dan bos gudang tersebut pulang, dan menyisakan hanya 5 karyawan di gudang tersebut yang memang lembur pada malam itu. Singkat cerita, Anto pulang, sampai ke rumah, istirahat seperti biasa untuk melanjutkan besok harinya untuk aktivitas lagi kerja. Hari Rabu pagi, Anto seperti biasa bangun, sarapan, berangkat kerja. Dan hari Rabu itu pun sebenarnya Anto itu harusnya lembur karena barang di gudang tersebut memang betul-betul sangat banyak. Anto bilang memang lagi kejar target. Nah, pada hari Rabu itu harusnya Anto itu lembur sampai jam 12 malam. Tapi dikarenakan kondisi Anto masih belum merasa sehat, jadi Anto seperti kemarin, Anto mengajukan untuk tidak lembur. Anto memilih pulang dan istirahat daripada memaksakan lembur. Nantinya kondisi Anto makin drop, jadi Anto memilih untuk tidak lembur dan pulang saja, pulang normal. Jadi Anto pulang, digantikan lagi sama temennya. Dan ketika itu hari Rabu itu hampir semuanya lah. Dan informasi di gudang tersebut karyawannya ada 10 orang ya, 10 orang karyawan, 1 bos, 1 staf si Bu Erni itu. Berarti total semua pegawai di sana di gudang itu ada 12 orang. Nah, singkat ceritanya pulang hari Rabu ini si Anto sampai ke rumah seperti biasa. Nah, Kamis paginya Anto bangun. Anto nih di sini udah mulai merasa, wah udah agak sehat nih, udah agak seger lah. Mudah-mudahan hari ini lembur lagi gitu. Anto berangkat kerja seperti biasa. Dan ada jam mendekati pulang, bos menghampiri karyawan. Dan betul saja hari Kamis itu ternyata ada lemburan dan Anto disuruh juga untuk lembur. Akan tetapi hari itu yang lembur cuma 3 orang. Nah, salah satunya yang disuruh lembur Anto disuruh untuk lembur. 3 orang ini yang lembur Anto, Ridwan, sama 1 lagi teman Anto yang lain. Nah, karena Anto merasa udah sehat nih, udah sanggup lah
untuk lembur. Jadi Anto, oke lah bos, saya siap untuk lembur. Jadi fix 3 orang lembur. Meeting pun selesai. Bos kembali ke kantornya. Nah, jam udah masuk nih, jam 5. Waktunya karyawan gudang tersebut pulang. Bagi yang tidak lembur, karyawan dan staf juga bos itu pulang di jam 5 itu, dan menyisakan hanya 3 karyawan yang lembur, yaitu Anto, Ridwan, dan satu lagi kita sebut aja namanya itu Andi. Nah, jadi ketiga orang ini stay. Nah, jam memasuki waktu maghrib. Seperti biasa, waktunya untuk break makan. Mereka pun prepare untuk makan. Makan, sambil ngobrol. Nah, si Andi ini saat ngobrol, dia malah menyinggung kejadian yang waktu malam Jumat kemarin Anto alami. Jadi si Andi ini bertanya sama si Anto, "Tok, apa yang kamu lihat waktu malam Jumat kemarin?" Kata si Andi ini. Si Anto cuman bilang, "Oh, udahlah, gak usah dibahas lagi. Kita kerja aja," kata si Anto. Tapi si Andi ini malah melanjutkan lah ceritanya gitu kan. Memberikan cerita juga kepada si Anto, ini malah nambah-nambahin. Kata si Anto, gak tahu dia emang sengaja nakut-nakutin atau emang mau sekedar ngobrol gitu kan. Jadi kata si Andi ini malah kayak gini, "Emang iya toh di toilet itu emang angker, tapi anehnya toh penunggunya itu atau arwah yang di sana itu cuman mengganggu karyawan itu pas malam Jumat aja. Kalau hari-hari biasa itu seperti normal aja kemarin pun." Nah, jadi si Andi ini pas dari hari Senin sampai hari Rabu itu dia ikut terus lembur. Nah, gak ada hal apapun dan juga gak pernah dia mengalami hal-hal aneh ataupun diganggu sama penunggu sana. Nah, kejadian yang dulu pernah kesurupan pun itu malam Jumat dan waktunya pas karyawan tuh lembur. Nah, mendengar cerita dari si Andi tersebut, ya otomatis si Anto ini makin parno lah. Apalagi ini sekarang ini malam Jumat gitu kan. Apalagi si Anto ditambah pernah melihat, pernah mendengar cewek yang nangis. Apa enggak takut? Coba kalau kalian yang kayak gitu udah pernah ngalamin pas malam Jumat, ditambah teman kalian bercerita juga seperti yang si Andi ceritakan, apa enggak makin horor perasaan? Nah, jadi singkat cerita tuh siap makan karena udah mendengar cerita dari si Andi tadi. Si Anto ini jadi makin takut mau cuci tangan ataupun mau kencing ke toilet tuh jadi merasa takut. Otomatis si Andi siap makan, si Anto ini siap makan, cuci tangannya itu di luar lah, di halaman gudang, di area ini, area angkut muat barang. Nah, di sanalah cuci tangan pakai air minum. Udah cuci tangan, si Anto hendak masuk lagi ke area kerja. Nah, di sini ada yang aneh. Jadi si Anto hendak masuk kembali lagi ke area kerja. Jadi pundaknya ini merasa berat, seperti ada yang nindih lagi waktu si Anto lagi sakit. Nah, seperti itu yang Anto rasakan. Jadi pundaknya ini berat kali, kata Anto. Anto coba istighfar, baca-baca lah sebisa mungkin. Anto melawan di sana, malah makin berat, kata Anto. Malah makin pusing kepala, kata Anto kan. Tapi terus saja Anto melawan dengan baca doa, istighfar. Semua Anto baca-baca di hatinya kan. Sampai agak mendingan lah yang Anto rasakan, bebannya itu di pundaknya itu kayak ada yang nindih itu, sampai mulai perlahan-lahan itu menghilang. Nah, Anto mulailah berjalan ke
area kerja Anto kembali. Nah, sekarang ini mulai masuk nih ke cerita terekstrimnya si Anto. Jadi setelah mulai menghilang nih beban di pundaknya si Anto itu yang berat tadi itu, si Anto berjalan lah mulai menuju tempat kerjanya dia. Tapi sebelum si Anto ini sampai ke area tempat kerja, dari arah kejauhan si Anto melihat si Andi masuk ke dalam area toilet. Nah, melihat si Andi masuk ke toilet, dalam hati si Anto ini berpikiran, waduh, si Andi masuk toilet nih, kebetulan lah aku pengen kencing, ada temen jadinya. Nah, melihat si Andi masuk ke toilet itu, si Anto bergegas lah jalan setengah lari, tahulah jalan setengah lari kan. Nah, jadi melihat si Anto ini jalan, si Ridwan ini melihat ke arah si Anto ini mau masuk toilet, setengah lari gitu kan si Anto ini. Si Ridwan ini lihat si Anto, masuklah si Anto ini ke toilet. Nah, si Anto ini masuk ke ruang toilet. Ini belum ke toiletnya lah, masih di ruang. Jadi toilet itu posisinya tuh ruangan, nah toiletnya tuh di dalam. Jadi toiletnya tuh di dalam ruangan lagi. Masuk ke dalam ruangannya, dari pintu ruangan itu Anto jelas melihat si Andi lagi kencing di toilet nomor 1. Kenapa? Karena pintu toilet si Andi ini nggak ditutup. Jadi si Anto bisa melihat dengan jelas si Andi lagi kencing di toilet nomor 1. Otomatis si Anto masuk ke toilet nomor 2. Nah, sambil kencing biasa lah kalau cowok ya kan, sambil ngobrol. Jadi si Anto sambil ngobrol nih sama si Andi ini. Nih, untung ada kamu. Jadi ada temen nih untuk kencing. Kamu udah siap makan nih? Kata si Anto. Namun si Andi di sini hanya diam. Dia nggak menjawab obrolan si Anto tersebut. Nah, si Anto pun penasaran. Dia coba panggil si Andi. Di, sampai 3 kali si Anto panggil, tetap aja si Andi ini nggak ada sautan dari si Andi. Dipanggil sama si Anto, di, kok nggak ada jawaban, kata si Anto kan. Nah, karena si Anto ini merasa kok nggak ada jawaban terus ini dari si Andi, ada apa ini? Apa si Andi ini isengin aku? Dia masih berpikir positif sebenarnya, tapi di sisi lain si Anto ini mulai merasa merinding. Nah, sampai merinding aku juga. Sampai pada saatnya, gak lama kemudian si Anto mendengar dengan sangat jelas ada suara rintihan cewek menangis dari kamar nomor 1, kamar si Andi tersebut. Anto panik di sana. Seketika si Anto membalikkan nih badannya, refleks. Tapi di sana si Anto benar-benar sangat terkejut. Karena apa? Karena si Anto melihat dengan jelas sosok wanita bermuka sangat pucat, kata Anto, berbaju putih, kotor, kata Anto, lusuh, rambutnya panjang, menggantung di pintu toilet nomor 2, yaitu kamar si Anto. Melihat itu, si Anto terpaku
tubuhnya dari ujung kaki sampai kepala itu merasa si Anto ini dingin, kata si Anto. Gak lama kemudian si Anto pun mulai merasa pusing. Dia mau teriak pun gak bisa, mau lari gak bisa. Hanya si Anto yang bisa dia lakukan adalah baca doa sebisanya aja di hati. Hingga pada akhirnya si Anto ini gak sadarkan diri dan si Anto kesurupan. Dan si Ridwan yang tadi kan dari awal sebelum si Anto masuk ke toilet, si Ridwan ini kan melihat si Anto masuk ke toilet. Nah, si Ridwan ini penasaran, kok si Anto lama kali ke toilet, gak keluar-keluar. Nah, jadi si Ridwan ini penasaran nih. Berdirilah si Ridwan ini kan, oh udahlah, aku samperinlah ke toilet. Si Ridwan masuk nih ke toilet, tapi dia bingung melihat si Anto ini duduk membungkuk lah gitu kan di pojok toilet sambil nangis, dan suara tangisan si Anto ini suara perempuan. Si Ridwan di sini nggak pikir panjang, si Ridwan langsung panggil nih si Andi, kawannya yang memang sejak dari tadi emang di sana. Ternyata si Andi ini sebenarnya nggak ke toilet, jadi dipanggil lah si Andi ini. Nah, singkat cerita, melihat si Anto seperti itu, jadi si Ridwan memerintahkan si Andi ini untuk keluar gudang lah, untuk ke pemukiman warga. Kebetulan di gudang itu sebelahnya adalah pemukiman warga. Nah, jadi si Andi keluar untuk mencari bantuan. Alhamdulillah si Andi kembali ke gudang beserta Pak Ustadz dan juga beberapa warga di sana. Jadi dicobalah itu sama Pak Ustadz, dibantu juga sama Ridwan, sama Andi, sama warga setempat juga, dibacain doa, coba untuk usir lah arwah yang masuk ke raganya si Anto ini. Namun lumayan juga cukup lama nih, kata si Ridwan ini cukup lama ngeluarin si arwah itu dari tubuh si Anto ini. Terus saja terus dicoba sama Pak Ustadz juga bantu si Anto ini untuk dikeluarkan arwahnya itu dari tubuhnya kan. Namun emang agak sulit. Nah, di sini tuh sebenarnya si Andi ini sambil merekam loh. Si Andi ini dari awal si Andi datang sama Pak Ustadz sama warga sekitar itu, si Andi ini langsung merekam kejadian malam itu. Nah, jadi Pak Ustadz sama rekan-rekan si Anto ini mencoba untuk mengeluarkan arwah itu. Si arwah ini sempat berkata bahwa aku suka, katanya, aku suka sama anak ini baik, aku mau ikut sama dia tuh, jangan keluarkan aku, kata si arwah tersebut. Namun selang beberapa menit, akhirnya alhamdulillah si Anto ini bisa sadar. Nah, dan dibawa ke tempat kerja. Nah, di sana si Ridwan pun menelpon bosnya. Nah, pada waktu itu emang bosnya nggak bisa datang ke gudang karena ya lumayan cukup jauh, kata si Anto itu kan, rumah bos ke gudang itu emang cukup jauh lah. Jadi malam itu diputuskan, kata bosnya itu, si Anto suruh aja pulang, dan juga si Andi sama si Ridwan ini disuruh pulang juga. Jadi lembur pada malam itu diputuskan untuk di cut saja, jangan dilanjutkan. Kan tetapi untuk bayarannya nih, untuk honornya emang ya dibayarkan, cuman kan karena ini bukan kesengajaan,
karena ada gangguan lah gitu kan. Nah, singkat cerita, si Anto pun diantarlah pulang sama si Andi juga si Ridwan sampai ke rumahnya. Diceritakanlah sama orang tuanya bahwa si Anto mengalami kesurupan di tempat kerjanya. Jadi besok harinya pun tiba, si Anto pun mulai bersiap-siap lagi masuk kerja, datang ke tempat kerja. Namun hari itu, hari Jumat, agak berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Sebelum kerja, mereka ngumpul belum langsung kerja pokoknya. Mereka ngumpul, meeting sama bosnya. Jadi, bosnya minta sebelum bekerja, gudang ini disterilkan dulu atau dibersihkan dulu. Nah, karena si Andi kan, yang dari awal emang ada rekaman. Si Andi punya rekaman kejadian malam itu. Bermodalkan rekaman itu, si bosnya itu jadi tambah yakin lah kalau di sini di gudang itu gaibnya nakal lah gitu kan. Jadi minta untuk dibersihkan dulu. Nah, atas rekomendasi bosnya itu, si Andi sama si Ridwan ini datang lagi lah ke rumah si Pak Ustadz, meminta bantuan si Pak Ustadz untuk membersihkan di area toilet tersebut. Dan singkat cerita, ritual doa segala macam pun dilakukan. Ritual pengusiran pun kan doa, semua itu karyawan itu ngaji. Dan alhamdulillah, kata si Anto, sampai sekarang gudang tersebut sudah aman, sudah bersih, sudah gak pernah sekalipun ada hal-hal aneh sekecil apapun, sudah gak ada. Dan ternyata faktanya, menurut cerita Pak Ustadz nih ya, yang Anto ceritakan kembali ke tim kami, jadi di toilet tersebut penunggunya itu adalah sosok arwah wanita, yang memang betul apa yang si Ridwan sama si Rudi ceritakan, itu cewek gitu kan, itu korban bunuh diri katanya. Terus Pak Ustadz juga menambahkan, cewek ini meninggal akibat depresi karena KDRT oleh suaminya. Jadi mungkin ya rumah tangga nih gambarannya ya, mungkin rumah tangga sering dikasarin sama suaminya, jadi dia depresi, kok punya suami gini amat kali ya. Nah, jadi memutuskan untuk gantung diri. Nah, dan sebenarnya arwah itu sebenarnya pindahan juga, bukan misalnya contohnya nih gini ya, sebelum jadi gudang itu misalnya rumah, terus si cewek itu bunuh diri di sana, bukan. Jadi menurut Pak Ustadz ini kiriman juga. Jadi arwah ini mulanya dari mana gitu kan. Nah, terus dilempar, nah sampailah ke sini. Karena emang iya arwah ini usil gitu, mengganggu. Makanya dari mana-mana pun musir ini arwah. Nah, sampailah di gudang ini. Nah, dan kata Pak Ustadz, insya Allah lah, saya nggak pindahkan lagi ini kemana-mana. Saya akan buang nanti di tempat yang emang khusus untuk istilahnya tuh ya bakalan ganggu lah, di tempat yang aman lah untuk alam dia juga. Nah, seperti itu yang Anto ceritakan di akhir cerita dia. Oke, mungkin sekian cerita dari Ghost Story episode kedua dari Anto asli Solo. Mungkin saya ucapkan salam Tok untuk keluarga Anto, untuk ibu, untuk bapak, juga untuk Pak Ustadz, untuk warga yang udah menolong Anto khususnya nih. Terima kasih banyak, alhamdulillah udah ditolongin. Tapi pesan saya nih Tok buat Anto, nanti jika Anto udah ketemu jodohnya, awas jangan KDRT Tok. Nanti seperti itu nanti, amit-amit ya Tok. Terima kasih juga untuk kalian yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan bagi kalian yang mempunyai cerita ataupun pengalaman pribadi tentang horor dan ingin membagikannya kepada seluruh penonton Ghost Story, silahkan catat pengalaman kalian serapi mungkin, kirim ke email
Ghost Story yang ada di deskripsi. Terima kasih, dan jika kalian suka dengan channel Ghost Story, silahkan tekan like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video lainnya dari Ghost Story. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.